warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku Yusuf Handadi Saputra bareng teman aku Puan Maharani akan membahas terkait isu tentang sistem informasi manajemen. Mengapa sekarang itu banyak manajer-manajer yang terlalu bergantung sama teknologi serta otomatisasi yang dilakukan melalui sistem informasi manajemen dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Pertama-tama kami akan membahas tentang mengapa manajer-manajer itu sekarang di zaman sekarang itu banyak bergantung kepada teknologi. Apakah sistem informasi manajemen ini bikin manajer sekarang menjadi manja atau gantung sama teknologi? Kalau kita lihat di kantor-kantor sekarang ya, di zaman digitalisasi sekarang, dashboard SIM itu udah kayak kitab suci yang harus dibuka dan wajib untuk dibuka untuk dilakukan pengecekan dan dilakukan tindakan atas kendala-kendala yang ada di dashboard tersebut. Menarik banget sih. Berarti secara nggak langsung itu kamu itu tidak menyetujui ya kalau SIM itu terlalu membuat manajer itu menggampangkan. Iya, tepat sekali. Dan aku di sini punya beberapa argumen yang cukup kuat. Lalu Puan, kalau sebelum masuk ke beberapa contohnya ya, coba sih kalau kamu punya pandangan atau data yang bisa menjadikan landasan teorinya di permasalahan ini, coba kamu tunjukin dong. Ada banget. Kita harus bahas technological determinism. Teori ini bilang kalau teknologi itu bukan cuma alat, tetapi dia membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Dalam sistem informasi manajemen, strukturnya ini mendikte manajer untuk melakukan tindakan, bukan menghanguskan atau mengganti peran dari manajer tersebut. Gini Puan, secara nggak langsung itu kita itu hidup di zaman sekarang itu juga harus realistis, yang dimana teknologi itu berkemajuan, sistem itu hampir semua banyak hal itu by sistem, by teknologi. Apalagi di era sekarang itu, di era big data, manajer yang nggak pakai sistem informasi manajemen itu bisa dikatakan itu seperti manusia yang hilang arah, seperti kapten yang mengenahkodai kapal, ya dia itu nggak pakai GPS, dia nggak tahu arahnya mau kemana. Bener Mas, seperti yang Mas Yusril info bahwa data itu objektif. Benar, data itu objektif, tapi interpretasinya adalah subjektif. Kenapa? Karena ketergantungan berlebih pada manajer ini akan kehilangan kemampuan berpikir rasional. Contoh nih ya, kalau sistem bilang atau di dashboardnya mengkonfirmasi stok aman, tetapi tiba-tiba di hari itu atau besoknya ada buruh yang demo, otomatis bakal menghambat produksi dan distribusi di hari ini dan besok. Dan manajer yang terlalu bergantung sama layar, sama dashboard itu, dia bakal telat untuk bertindak. Gitu sih. Oke, kan hal tersebut itu perlu bukti nyata ya. Kalau boleh tahu, coba sih kamu kasih bukti nyata. Ada banget, ini contohnya perusahaan Zillow. Kita bahas kasusnya Zillow ya. Jadi Zillow ini adalah perusahaan properti raksasa di Amerika Serikat. Dia ada blundernya itu ketika manajernya mereka terlalu bergantung sama algoritma sistem informasi manajemennya. Sistem informasi manajemennya ini namanya Zestimate. Jadi sistem informasi manajemennya ini buat untuk menentukan harga-harga properti yang mereka perjualbelikan. Lalu kalau boleh tahu apa yang terjadi ketika Zestimate ini terjadi problem itu? Nah, algoritmanya dia turun. Fluktuasi dari harga pasarnya itu tidak akurat karena nggak bisa lihat kondisi fisik rumah yang rusak atau lingkungan yang berubah secara sosiologis. Tapi manajemennya mereka, manajernya ini manut dan iya aja kepada sistem yang salah, yang tidak akurat, otomatis mengakibatkan kerugian yang cukup besar, yaitu kurang lebih 300 juta US dollar. Itu mengakibatkan ada keputusan untuk mem-PHK 25% dari karyawan yang aktif. Kegagalan strategi digital itu bukan karena teknologinya jelek, tapi karena manajemennya ini nggak punya critical thinking
buat menentuin kapan harus ngikutin data dan kapan harus bertindak secara lapangan gitu. Bisa diambil benang merahnya ya, dimana kita tuh kalau sering berpaku sama sistem itu juga nggak terlalu baik. Setuju Mas, dan aku juga sadar kalau aku sendiri tidak menutup kemungkinan untuk menutup mata dari kemajuan teknologi di era sekarang. Menurut saya, jadi manusia itu tetap menjadi pusatnya, bukan untuk dijalankan oleh sistem informasi manajemen. Manusia itu diperlukan di perusahaan untuk melakukan tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh sistem itu sendiri. Oke. Jadi bisa kalau kita mengkilas balik dengan apa yang sudah kita semua diajarkan oleh salah satu dosen kita, yaitu Pak Koni sendiri, beliau mengatakan kalau sistem itu juga merupakan tools untuk kita. Jadi manusia itu yang pegang kendalinya, SIM itu menjadi tools kita untuk mengambil keputusan, bukan menjadikan kita itu dengan adanya SIM kita itu malah yang tertipu daya. Dengan mudahnya kita hanya bergantung pada SIM, kita itu mengurangi intuisi kita sebagai manajer itu hanya iya aja, sampai akhirnya banyak permasalahan yang terjadi di kemudian hari. Jangan sampai itu terjadi ya. Iya, sepakat banget. Semoga teman-teman yang nonton ataupun semua orang yang nonton ini ketika nanti insya Allah akan menjadi manajer, semoga tidak akan dialihkan posisinya dari sistem informasi manajemen atau aplikasi-aplikasi yang ada di perusahaan tersebut ya. Oke, lanjut ke sesi berikutnya di mana pembahasannya itu mengenai otomatisasi yang dilakukan melalui sistem informasi manajemen dapat mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja manusia. Nah, isu ini memang horor banget ya sebagai kita calon lulusan manajemen, karena ada yang bilang nih kalau nanti manusia-manusia ini, SDM ini akan digantikan oleh robot. Nah, aku punya pandangan ketika otomatisasi ini itu seharusnya tidak mengurangi kebutuhan akan sumber daya manusia. Aku juga punya nih gambaran atau sudut pandangku mengenai hal tersebut, di mana aku punya landasan teorinya itu mengenai skill based technological change, yaitu adalah teori yang menjelaskan kalau teknologi itu semakin lama semakin menggeser permintaan dari tenaga kerja yang berketerampilan rendah ke teknologi. Bisa dikatakan itu ini tuh sedang terjadi banyak di Indonesia. Oke. Tapi secara rasional ya, apa nggak kejam kalau misalkan manusia ini diganti oleh sistem informasi manajemen? Kalau bukan soal kejamnya sih, tapi kenapa hal itu tuh semakin kesini itu semakin rasional ya Mbak Puan. Karena memang bisa dibayangkan saja, misal kita itu seorang pengusaha, seorang bos yang dimana mempunyai satu gudang, yang gudang tersebut itu sebenarnya memiliki 100 karyawan yang semakin kesini pekerjaannya itu sebenarnya itu dengan adanya teknologi, dengan adanya sistem informasi itu semakin kesini itu bisa saja dengan membutuhkan 5 orang saja dan diotomatisasi dengan SIM, itu pekerjaan itu tuh bisa terselesaikan tersebut. Oke, Mas Yusril, teori-teori yang Mas Yusril sampaikan, data-data yang Mas Yusril sampaikan itu sangat bagus, tapi mari kita lihat realitanya ya. Nah, landasan teori kontraku ini adalah structural unemployment theory. Otomatisasi yang terlalu cepat menciptakan pengangguran massal karena skill manusia nggak bisa balapan sama update software. Nah, karena manusia itu bukan mesin yang tinggal kita upgrade untuk memorinya sih. Nah, tapi kan pada dasarnya kan kita kan seringnya di perusahaan-perusahaan besar itu kan pasti juga ada masa-masa training ya. Ya, tapi menurutku nggak segampang itu ya Mas Yusril. Nah, lihat industri perbankan kita. Berdasarkan clipping berita, sejak tahun 2020 hingga 2024,
ada ribuan kantor cabang bank tutup karena mobile banking dan sistem informasi manajemen yang mengotomatisasi layanan nasabah. Nah, ribuan teller ini dan staf perbankan itu banyak yang di PHK dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Apakah mereka semua bisa jadi data scientist dalam semalam? Ya enggak. Nah, ini menciptakan kesenjangan sosial yang lebar dari sisi PHK untuk karyawannya. Menurutku sendiri itu dimana beberapa hal yang mungkin bisa aku gunakan itu, contohnya saja yang sering lah untuk kita sebagai mahasiswa itu ChatGPT ya, atau AI yang sekarang lagi marak-maraknya itu untuk sekedar laporan keuangan dan analisis pasar, mungkin market dan lain-lain itu bisa hanya menggunakan AI. Berlaku juga untuk manajer, di mana manajer sekarang itu bisa mengoptimalisasikan dengan adanya AI, dengan adanya sistem tersebut itu atau SIM, bisa memudahkan mereka itu untuk mengambil keputusan seperti itu. Iya, membantu manajer ya, membantu manajemennya. Tapi tidak membunuh ya Mas Yusril. Jadi ketika membantu untuk tools ya yang seperti di isu pertama yang kita diskusikan tadi, kalau sistem informasi manajemen ini adalah alat bantu atau tools untuk membantu kita melakukan atau memberikan tindakan-tindakan yang tepat untuk kendala-kendala tersebut. Tapi kalau di versi ini itu membantu manajer, bukan membunuh ya, bukan membunuh dari misalnya penulis laporan, membunuh karyawan data scientist, membunuh asisten manajer dan sebagainya. Tapi bukannya itu bakal membuat kita itu bisa terpacu ya untuk belajar hal yang baru. Iya, tapi menurut saya untuk pembelajaran itu kan butuh waktu ya, dan butuh masa transisi untuk kita bisa memahami pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan SIM itu tadi. Tapi sementara perut ini kan butuh makan ya Mas Yusril, butuh makan untuk kenyang gitu. Kalau soal perut dan diskusi kita itu nggak bakal ada habisnya. Kita sebagai manusia ketika sandang dan pangan kita itu terancam, kita pasti akan merasakan ketakutan bahwa kita itu akan kalah dengan teknologi dan kita akan kehilangan pekerjaan. Dan apakah kita bisa survive dalam pekerjaan tersebut? Betul sekali. Atau dikalahkan dengan SIM itu sendiri? Nah, kalau membahas masalah perdebatan ini sepertinya juga nggak bakalan selesai sih, karena kita punya pandangan satu sama lain mengenai otomatisasi, mengenai SIM tersebut. Nah, kalau boleh tahu kita kan sudah debat panjang ini Mbak ya. Lalu aku rasa kita juga harus menarik garis tengah di mana kita sama-sama mengiyakan hal yang sama, terutama hal-hal yang mungkin SIM itu dan manusia itu sama-sama bisa selaras sih. Ya, aku setuju sih Mas. Ya aku nggak menutup kemungkinan untuk nutup mata tentang kemajuan teknologi di era sekarang ya. Tapi kamu juga nggak bisa abaikan dari dampak sosial itu tadi sih Mas, ketika kita perlu pekerjaan agar perut kita bisa kenyang seperti itu. Oke. Jadi sistem informasi ini bukan hanya untuk membuang manusia sih sebenarnya, tetapi untuk bisa mentransformasikan peran manusia ini dari pelaksana tugas menjadi pengambil keputusan strategis. Singkatnya, sistem informasi manajemen itu adalah tools yang harus memperdayakan, bukan memberdaya ya, bukan memperdaya. Obrolan kita sudah cukup panjang dari sesi pertama sampai sesi kedua ini. Mungkin dari kami mengucapkan mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian dari podcast, dari diskusi kami. Barangkali teman-teman mau tertarik lagi dengan obrolan kita, bisa join. Mungkin sekian obrolan dari kita berdua. Saya Yusra dari Saputra. Saya Puan Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.